Saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian, jangan sampai membuang-buang makanan. Ya, makanan yang kita santap harus benar-benar kita habiskan, baik nasinya atau lauk pauknya. Jangan sampai ada yang terbuang, karena itu adalah sebab kefakiran bagi kita. Itu sebab sulitnya rezeki kita. Saya punya teman ustad, baca Qur'annya bagus, qori, tapi rezekinya sempit. Curhat sama saya, Pak Ustadz, kok rezeki saya sempit? Saya waktu itu nggak bisa jawab, karena saya ingin memperhatikan kebiasaannya dulu. Apa sebab yang membuat rezekinya sempit? Setelah saya sering hadir acara bersama, setelah sering makan bersama, di situ saya tahu, Pak, penyebab rezekinya sempit adalah seringkali menyia-nyiakan makanan. Setiap makan gak pernah habis, nyendoknya banyak, tapi setiap makan pasti ada sisa. Kalau nggak lauknya, nasinya. Disitulah saya tahu, saya beritahu, Ustadz, selama ini yang membuat rezeki Ustadz sempit adalah Ustadz tidak bersyukur kepada Allah. Dari mana tidak bersyukur kepada Allah? Dari menyia-nyiakan makanan. Orang di luar untuk makan saja sulit. Kita yang diberikan nikmat banyak makanan malah menyia-nyiakan makanan itu. Intinya jangan sampai menyia-nyiakan makanan, karena itu sebab kefakiran, sebab kesulitan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam Ahmad bin Ali bin Hajaril Asqalani wa usulihi wa furu'ihim, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Aceh
Bapak Haji Maman, Bapak Haji Bandi, dan para orang tua yang lainnya. Begitu pula para muwakif tanah masjid dan bangunannya. Kita doakan mudah-mudahan para donatur senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang telah wafat mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Musa Asy'ari, guru kita Al-Ustadz Haji Abdul Muttalib, dan para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Namun mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Barangkali ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 April tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa Bapak sekalian? Tanggal 6 apa tanggal 7? Ada dua mazhab ya. Mau tanggal 6 atau tanggal 7? Realitanya kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Kemarin kita sudah melewati bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan pernikahan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidah Aisyah mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam sengaja menikahiku di bulan Syawal. Maka para ulama mengatakan sunnah mengadakan pernikahan di bulan Syawal. Makanya jangan heran ya Bapak Ibu, kalau kemarin bahkan sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang nikahan. Tiap minggu kita kondangan ya Bapak Ibu. Saya aja masih ada kondangan satu lagi ini ntar besok hari Sabtu. Karena memang bulan Syawal disunnahkan pada bulan tersebut untuk melangsungkan akad nikah. Ya. Bulan Syawal telah berlalu, sekarang kita masuk pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini bulannya Walimatus Safar. Betul ya? Karena banyak dari jamaah Indonesia akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, sebelum berangkat itu, sebagian dari mereka mengadakan acara Walimatus Safar, yaitu pesta perpisahan, karena yang bersangkutan akan melakukan perjalanan. Dan ini hukumnya sunnah ya, apalagi perjalanan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka sunnah untuk mengumpulkan saudara, tetangga, melakukan halal bihalal, maaf memaafkan, silaturahim, makan bersama, itu sunnah. Akan tetapi jangan sampai sesuatu yang sunnah ini menjadi tradisi yang menyulitkan buat kita. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, kalau punya dana lebih, tabungan banyak, silahkan buat acara Walimatus Safar sebesar-besarnya. Undang semua jamaah, undang semua
tetangga, undang semua kenalan. Sebaliknya, kalau seandainya dananya terbatas dan ingin mengadakan walimatus safar, maka adakan sesederhana mungkin. Cukup kumpulkan keluarga dan tetangga-tetangga dekat, ya. Atau kalaupun tidak mengadakan walimatus safar, itu tidak jadi masalah. Karena tadi hukumnya sekedar sunnah. Prinsip di dalam Islam, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Islam itu tidak menyulitkan umatnya. Tidak ada tradisi-tradisi yang menyulitkan kepada umatnya di dalam ajaran Islam. Maka ketika Bapak Ibu ingin mengadakan acara walimatus safar, dilihat dulu budgetnya, dananya, tabungannya. Jika memang memiliki tabungan yang banyak, silahkan adakan acara sebesar-besarnya. Tapi jika dananya terbatas, maka buat acara sesederhana mungkin. Jangan sampai karena ngelihat orang lain bikin acara walimatus safar gede-gedean, akhirnya kita ikutan sementara dana terbatas. Ya. Kemudian ketika ada saudara kita yang mengadakan walimatus safar sederhana atau tidak mengadakan walimatus safar, maka kita jangan nyinyir. Bahasa Sunda nama ulah ngomongkeun. Het saya mah walimatus safarna kitu doangnya. Jangan. Atau ditanya, Pak, nggak ngadain walimatus safar? Bu, nggak ngadain walimatus safar? Jangan pakai ditanya, Pak. Ya, kalau mau mengadakan silahkan, tidak juga tidak jadi masalah. Nah, jadi seperti itu. Karena prinsipnya tidak ada tradisi yang memberatkan di dalam Islam. Begitu pula dalam masalah tahlilan, dalam masalah haul. Kalau kita memiliki dana yang banyak, maka silahkan buat tahlilan sebesar-besarnya. Buat haul semegah-megahnya. Makanannya, hidangannya, bukan cuman hari ke-7 saja. Dari hari pertama udah ada gurame asam manisnya, Pak. Masya Allah. Tiap malam ada nasinya. Tiap malam ustadznya ganti-ganti. Ya, silahkan kalau memiliki tabungan yang banyak, harta yang melimpah. Tapi kalau seandainya dananya terbatas, maka buat tahlilan sesederhana mungkin. Insya Allah ustadz dan jamaah kita semuanya orang-orang ikhlas. Cukup sediakan aqua gelas dan gorengan. Tambahin deh jeruk yang sekilo 10.000. Asam-asam dikit gak masalah lah, seger lah, bisa diperes ya, jadi apa? Jadi minuman. Insya Allah semua kita orang-orang ikhlas buat acara tahlilan sesederhana mungkin. Atau kalaupun tidak ada dana, tidak usah bikin tahlilan, Mbak, karena memang tidak wajib. Dan kita selaku masyarakat, warga, gak usah ngomongin lah geuning seeta henteu tahlilan sih. Nah, gak usah diomongin, Pak, biarkan ya. Karena yang wajib bagi anak kepada orang tua adalah berbakti dan mendoakan, bukan tahlilan. Tahlilan hanya sekedar sunnah, hanya sekedar dianjurkan. Artinya jika tidak memberatkan, adakan. Jika memberatkan, jangan dilakukan. Ingat Bapak Ibu, prinsip dalam Islam adalah wa ma ja'alallahu 'alaikum fiddin min haraj. Di dalam Islam tidak ada tradisi yang memberatkan. Ya. Itu dalam masalah tahlilan, dalam masalah haul. Begitu pula dalam masalah yang lainnya, misalkan seperti dalam masalah walimatun nikah, acara pernikahan. Kalau Bapak Ibu memiliki dana yang besar, silahkan bikin acara nikah semegah-megahnya, sebesar-besarnya, sewa tenda yang 500 juta. Ini gimana tenda yang 500 juta, Pak? Mewahnya siapa?
Belum lagi prasmanannya, silahkan bikin variasi sebanyak-banyaknya. Ada sate Maduranya, sate Taichannya, soto Betawinya, soto mie Bogornya, ada rendangnya, ada semurnya, semur jengkol, semur daging, segala bentuk semur. Makanannya banyak, nasinya bukan cuma nasi putih, nasi goreng, nasi kebuli, ada semua. Belum lagi cemilannya, bakso, mie ayam, pempek, dan lain sebagainya. Ya, kalau duitnya banyak. Tapi kalau dananya terbatas, maka jangan ikut-ikutan orang. Jangan termakan oleh gengsi, tapi adakan acara nikah sesederhana mungkin. Yang penting lauknya enggak ngecewain tamu, cukup Pak. Kalaupun mau ada cemilan-cemilannya, ya gak usah banyak-banyak, cukup dah bakso, somai, 2 rupa juga cukup. Kalau nggak mau ada cemilannya nggak jadi masalah. Yang penting acara berjalan dengan lancar. Yang penting nggak ngecewain para tamu. Selesai Pak. Buat sesederhana mungkin. Ya. Jangan sampai ketika kita mengadakan acara pernikahan, maka kita memaksakan diri sehingga berhutang-hutang. Sebetulnya Pak, berhutang untuk acara nikah ya nggak jadi masalah, cuman hutangnya harus terukur. Setelah buka amplop itu hutang kebayar. Tapi kalau seandainya berhutang tapi tidak terukur, pokoknya pesen tenda yang paling mahal, prasmanan yang paling mahal, gimana bayarnya? Kumaha engke we. Nah, ini nggak terukur ini. Di tempat mertua saya, di kampung mertua saya pernah kejadian. Ada orang sederhana, budget pas-pasan, tapi acara pernikahan mewah luar biasa. Gengsi teh, ikut-ikutan orang. Tenda belum dilunasi, prasmanan belum dibayar. Akhirnya apa? Setelah buka amplop ternyata dana tidak mencukupi. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah mempelai wanita. Dipinta maharnya Pak. Neng kadiekeun maharna keur naon mah? Keur mayar hutang lah. Seharusnya mempelai wanita menikmati mahar perkawinan dia, akhirnya maharnya harus dibayar, harus menjadi korban untuk membayar hutang. Ini jangan sampai terjadi nih. Jadi ketika melakukan pernikahan, maka jangan terlalu fokus dengan acaranya. Tapi kita fokuskan bagaimana hidup anak kita setelah acara ini. Biarkan mahar yang dia dapat itu jadi modal dia. Biarkan uang-uang yang dia dapat itu jadi modal hidup dia ke depannya. Buat dagang, buat usaha, dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Maka Bapak Ibu ingat prinsip agama Islam itu wa ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Tidak ada tradisi yang memberatkan. Yang memberatkan semua itu berasal dari pikiran kita, dari gengsi kita, dari keinginan kita. Itu yang memberatkan. Nah jadi seperti itu ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian juga perlu diperhatikan ketika acara walimatus safar, maka antara laki-laki dan perempuan usahakan dipisah. Kemudian ketika salaman, yang bukan mahram jangan sampai bersentuhan kulit, apalagi cipiki. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi, Rasul bersabda, "Li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Kepalamu ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik bagimu, lebih ringan bagimu dibandingkan azab di akhirat nanti yang engkau dapat akibat di dunia engkau bersentuhan kulit dengan lawan jenismu yang tidak mahram. Nah makanya hati-hati Pak ya, ketika bersalaman dengan lawan jenis, salamannya jangan sampai bersentuhan kulit. Isyarat saja seperti ini, jangan ditempelkan.
atau dari jauh seperti ini, atau pegang dada seperti ini. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah beberapa maklumat yang perlu saya sampaikan sebelum kita memasuki kajian. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kajian hadis kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Karena sebentar lagi momennya adalah momen Idul Adha, momen kurban, maka pada kesempatan kali ini saya akan membaca hadis yang berkaitan dengan makan. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan kurban sudah kita baca, sudah kita jelaskan tahun lalu Pak ya. Maka jangan sampai menyampaikan pembahasan yang sama ini. Insya Allah semuanya masih ingat ya. Kalau ada yang udah lupa, nanti bisa ditanyakan Pak terkait dengan kurban. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan kali ini yaitu tentang adab-adab makan. Karena kan berbicara masalah kurban juga berbicara masalah makan. Daging kurban setelah disembelih hewannya, dipotong-potong dagingnya, maka diolahnya macam-macam, betul ya? Ada yang ngolah jadi apa? Sate, jadi semur, rendang, sop dan lain sebagainya. Tentu makanan-makanan itu perlu, harus, wajib kita makan. Nah, maka bagaimana adab makannya di sini akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, At-Targhib fit tasmiyati 'alat ta'am. Motivasi untuk membaca basmalah saat menyantap makanan. Wat tarhib min tarkiha, dan peringatan, ultimatum bagi orang yang tidak membaca basmalah. Pada pembahasan ini ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar. Hadis yang pertama, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari salah satu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah istri tercintanya baginda Nabi. Siapa? Yaitu Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'amahu fi baitin min ashabihi. Satu ketika Rasul makan di rumah sahabatnya. Faja'a a'rabiyun fa'akalahu biluqmataini. Tidak lama berselang, datanglah orang Badui yang ikut makan bersama Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bersabda, ama innahu law samma lakafakum. Andai satu orang di antara kalian yang membaca doa, membaca bismillah, maka itu sudah cukup bagi yang lainnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan divalidasi, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Titik. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dari hadis tadi dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, sebelum menyantap makanan, maka disunnahkan untuk membaca doa. Apa doa sebelum makan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai situ. Atau kalau pengen yang lebih panjang, maka disambung. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina
benar. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sudah hafal doa makan tersebut ya. Nah, jadi doanya mau sekedar membaca bismillah boleh, atau mau afdolnya silahkan. Nah, itu yang pertama, sunnah sebelum menyantap makanan dan minuman untuk membaca doa. Kemudian yang kedua, ketika makan bersama ini sunnah, Pak. Makan bersama di satu nampan. Ya. Kata Nabi, ta'amul isnain yakfi lis salasa wa ta'amus salasa yakfi lil arba'ah. Kalau kita makan bersama satu wajan, satu nampan, maka makanan 2 orang itu bisa cukup untuk 3 orang. Dan makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Coba Pak praktekin, maka Bapak akan menemukan kebenarannya. Beli nasi padang 3, tapi kita ada 4 orang. Ditubrukin di satu nampan, pasti cukup untuk 4 orang, Pak. Beda kalau makannya sendiri-sendiri ya. Satu piring, satu bungkus, ya sudah. Kalau satu piring, satu bungkus, ada 4 orang, maka cukupnya 4 bungkus. Tapi kata Nabi, kalau makannya bersama, di sana ada keberkahan yang diletakkan oleh Allah, yaitu sebuah kecukupan. Maka makanan untuk 3 orang itu cukup dimakan oleh 4 orang. Disitulah letak keberkahannya. Bahkan itu merupakan sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya masih melaksanakan sunnah itu Pak di rumah. Saya kalau makan sama istri, sama anak, pasti di satu tempat yang sama. Kalau nggak piring besar, kita pakai nampan Pak. Wah, ya. Dan di sana memang betul terasa keberkahannya Pak. Ya. Ini kira-kira Bapak Ibu makan di rumah sama keluarga sendiri-sendiri, satu piring atau satu nampan bersama. Satu piring ya. Ya coba praktekkan sunnah ini di rumah ya. Habis pulang dari sini langsung beli nampan Pak. Untuk apa? Untuk dijadikan makan bersama, dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ada satu kisah yang unik Pak. Sayyidina Hasan itu tidak pernah mau makan satu nampan dengan ibunya, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan anak Rasulullah, Sayyidina Hasan anak Fatimah. Jadi Sayyidina Hasan cucu Rasul. Sayyidah Fatimah punya anak laki-laki 3, Hasan, Husain, Muhsin. Cuman Muhsin wafat ketika masih kecil. Maka tersisa 2 anaknya, Hasan dan Husain, yang laki-laki. Nah, Husain ketika dipanggil makan bersama oleh ibunya, dia selalu nurut dan mau. Tapi Hasan, dia tidak pernah mau makan satu nampan dengan ibunya. Ditanyalah Sayyidina Hasan oleh ibunya Fatimah, "Wahai Hasan, mengapa engkau tidak pernah mau makan satu nampan denganku?" Apa jawaban Sayyidina Hasan? "Wahai ibu, aku khawatir jika aku makan satu nampan denganmu, aku akan menyakiti hatimu. Aku akan mengecewakan dirimu." Kenapa? Khawatir matamu sudah tertuju pada satu lauk, kemudian tanganku terlebih dahulu mengambilnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Hasan. Ini kan adab yang sangat luar biasa Pak ya. Adab seorang anak kepada orang tuanya. Saking tidak mau mengecewakan orang tuanya, maka dia tidak mau diajak untuk makan satu nampan. Takut kejadiannya seperti tadi Pak. Takut ibunya udah ngincer. Kan kayak gitu ya. Kadang kita lagi makan bersama Pak, udah ngincer. Wah, pahanya mantep ini. Wah. Acara maulid, nasi kebuli, kemudian ayamnya ada paha, dada, sayap. Kadang kan ada bagian tertentu yang kita sukai ya, yang udah kita incer. Tapi ternyata
didahului oleh orang di sebelah kita, baru kita mau ngambil. Dia udah siap siaga, cepetan dia, Pak. Itulah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Hasan. Aku khawatir mengecewakanmu, wahai ibuku. Ini adab yang luar biasa kepada orang tua, Pak. Pertanyaannya begini, kira-kira adab kita sampai enggak sampai situ kepada orang tua kita? Wah, kita mah kalau udah ada makanan di meja, sebelum orang tua kita makan, kita udah ngembat duluan. Kadang orang tua kita kebagian sisa, Pak. Padahal orang tua kita juga manusia, dia punya lauk-lauk tertentu yang dia sukai, Pak. Ya, cuman karena ya kita belum ngerti adab waktu itu, maka kita suka mendahului orang tua kita dalam hal mengambil makanan. Dan sekarang kita sudah tua-tua nih, dan kemungkinan besar atau sebagian besar kita orang tuanya juga udah nggak ada, betul ya? Maka sunnah itu mungkin, adab itu mungkin sudah kita tidak bisa gunakan lagi, Pak. Cuman ada satu adab yang masih kita bisa lakukan, bukan kepada orang tua kita, tapi kepada guru kita. Misalkan ada acara maulid, acara rajaban, acara besar, yang setelah acara biasanya apa? Makan-makan. Sebagai adab kita kepada guru kita, maka kita selaku muridnya, jamaahnya, tidak boleh memulai untuk mengambil makanan dan lauknya kecuali guru kita sudah memulainya. Kadang saya lihat jamaah, Pak, kalau udah masalah makanan paling gercep. Gurunya baru selesai doa, wah dia udah kadang gurunya kehabisan lauk, kadang penceramahnya kebagian sisa. Ya, ini kebijakan panitia nih. Bedain makanan jamaah sama makanan penceramah, guru undangan. Ya, saya tidak sedang berbicara tentang diri saya, Pak. Saya orang kenyang, alhamdulillah. Lauk yang enak-enak juga jamaah suka ngirim-ngirimin ke rumah. Pak Ustadz ada di rumah, Pak Ustadz sukanya apa? Pak Ustadz pengen ini enggak? Alhamdulillah. Saya tidak sedang berbicara tentang diri saya, tapi saya sedang berbicara tentang adab kepada seorang guru yang harus kita praktekkan dalam masalah makan ini. Kita sudah tidak bisa menerapkan sunnah ini kepada orang tua kita, karena mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia atau sudah pisah rumah dengan kita. Akan tetapi kita masih bisa menerapkan adab ini kepada guru-guru kita. Persilahkan dulu guru kita untuk mengambil nasinya, lauknya, dekatkan semua lauknya. Pak Ustadz mau apa? Pak Ustadz mau yang mana? Pak Kiai mau lauk apa? Setelah kita lihat piringnya terisi penuh, kemudian Ustadz kita, guru kita, Kiai kita sudah tidak melirik lauk-lauk yang lain, maka sudah, Pak, baru kita jamaahnya mau mulai, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adab yang perlu kita terapkan pada diri kita, ya. Nah, pelajaran kedua dari hadis tersebut adalah ketika kita makan bersama, satu nampan, satu tempat, satu wadah, kata Nabi, amma innahu law samma lakafakum. Andai satu orang yang membaca doa, maka itu sudah cukup bagi yang lainnya. Misalkan kita makan satu nampan 5 orang, maka cukup yang membaca doa satu orang. Tapi kalau yang lainnya mau baca doa juga silahkan, tidak dilarang oleh Nabi. Andaikan yang baca satu orang, kata Nabi, maka itu sudah cukup bagi semuanya. Cuman pertanyaannya begini, Pak. Siapa yang dapat pahala dari doa tersebut? Yang membaca doanya atau semua orang yang ikut makan di nampan tersebut yang dapat pahala? Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang dapat pahala? Yang baca doa aja apa semuanya dapat pahala? Para ulama mengatakan bahwa yang mendapatkan pahala hanya yang membaca doa saja. Jadi yang lain itu hanya
gugur kesunahannya. Jadi ketika kita makan, maka kita terkena beban sunnah untuk baca doa. Semuanya yang 5 orang tadi, semuanya terkena tuntutan, semuanya terkena beban sunnah untuk doa. Tapi ketika satu orang sudah membaca doa, maka yang lain tidak sunnah lagi atau gugur tuntutan sunnahnya untuk baca doa. Ini dalam konteks hukum, Pak ya. Jadi dalam konteks hukum itu satu melakukan cukup untuk semua. Tapi dalam konteks pahala, maka yang mendapatkan pahala hanya yang membaca doa saja. Ini sama seperti sholat jenazah. Hukum sholat jenazah apa? Fardu kifayah. Di dalam literatur usul fikih yang namanya fardu kifayah adalah idza fa'alal ba'du saqatal haraju anil baqin. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian orang lainnya gugur kewajibannya. Misalkan di kampung ini kampung Rawalintah, Pak ya. Di Rawalintah ada 1000 orang warganya. Satu orang yang meninggal, maka 1000 orang wajib untuk mensolatkan jenazah tersebut. Tapi ketika ada satu orang yang mensolatkan jenazah, maka 999 orang gugur kewajibannya. Cuman pertanyaannya begini, Pak. Kira-kira yang dapat pahala sholat jenazah siapa? Yang melaksanakannya saja atau satu kampung dapat pahala sholat jenazah? Yang melaksanakan saja. Yang lain yang tidak mensolatkan jenazah tidak dapat pahalanya. Ya, artinya begini, ada konteks hukum, ada konteks pahala. Berbicara tentang hukum, maka satu orang melaksanakan, yang lain gugur kewajiban. Tapi berbicara masalah pahala, hanya yang melaksanakan yang mendapatkan pahala. Insya Allah sampai sini paham, Pak ya? Jadi harus dibagi nih konteksnya, harus dibagi aspeknya. Ada aspek hukum, ada aspek pahala. Saya kasih contoh yang ketiga, seperti berkurban. Jadi setiap tahun keluarga mampu itu terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Nabi bersabda, man wajada sa'atan walam yudohi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia masuk tempat ibadah kami. Kata Nabi, aku tidak mau mengenalnya, aku tidak mau bergaul dengannya. Kenapa? Karena dia tidak mau berkurban. Artinya dia tidak peduli kepada masyarakat fakir miskin, kepada duafa. Ketika dia tidak peduli kepada fakir miskin dan duafa, sungguh aku juga tidak peduli dengannya. Aku tidak mau kenal dengannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira keras nggak Pak peringatan Nabi kepada orang berharta tapi tidak mau berkurban? Keras. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum berkurban bagi orang mampu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang tarafnya hampir sama dengan wajib. Hampir jadi wajib loh hukum ini, Pak. Ya. Nah, setiap keluarga mampu setiap tahunnya terkena beban sunnah muakkadah untuk berkurban. Misalkan satu keluarga ada 7 orang, suami, istri, dan 5 orang anak. Maka 7 orang ini sunnah muakkadah untuk berkurban. Tapi jika salah satu orang sudah melaksanakan, maka yang lain gugur kesunahannya. Misalkan bapaknya sudah berkurban 1 ekor kambing, maka istrinya dan anak-anaknya gugur kesunahannya, Pak. Ini dalam konteks hukum. Cuman pertanyaannya adalah siapa yang dapat pahala kurbannya?
Apakah yang berkurban atau satu anggota keluarga? Satu keluarga semuanya dapat pahala. Tentu kata Syekh Muhammad Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, yang dapat pahala hanya yang berkurban saja. Jadi kalau yang kurbannya itu bapak, yang dapat pahala ya bapak saja. Istri bapak tidak, anak-anak bapak tidak. Kalau yang berkurbannya istri bapak saja, maka yang dapat pahala istri bapak saja. Bapak tidak dapat, anak-anak tidak dapat. Makanya tradisi di kita, kurban satu ekor kambing itu ganti-gantian setiap tahun Pak ya. Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya, besok lagi anak pertama, besok lagi anak kedua. Kalau kurbannya kambing. Tapi kalau kurbannya sapi, nah ini nggak usah ganti-gantian, karena satu sapi kuotanya untuk 7 orang ya. Nah jadi ada aspek hukum yang jika satu melaksanakan yang lain gugur kesunahan, dan ada aspek pahala yang mendapatkan pahala hanya yang berkurban. Insya Allah sampai sini paham Pak ya? Ini perlu kita jelaskan karena beberapa tahun yang lalu ini kan konflik Pak. Ada satu ustadz dari luar yang hijrah ke Indonesia, mukim di Indonesia. Dia menyalah-nyalahkan tradisi kita orang Indonesia. Tradisi kita kan berkurban kambing setiap tahun ganti-gantian tuh anggota keluarga. Dia bilang apa? Satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga. Tradisi di Indonesia salah, gak usah ganti-gantian. Nah, ketika dia berani menyalahkan tradisi kita jawab dong, betul ya? Nah, sekarang ustadznya udah almarhum, rahimahullah, hafiz Quran, ya banyak jasa, banyak pahalanya. Cuman kesalahan dia apa? Menyalahkan tradisi kita tanpa cek, recheck, cross check kebenaran hukumnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka ini perlu disampaikan bahwa satu ekor kambing cukup bagi keluarga. Cukup dalam masalah apa? Dalam masalah hukum. Sehingga keluarga lain gugur kesunahannya. Tapi dalam masalah pahala, yang mendapatkan pahala hanya yang berkurban. Kita kembali ke masalah makan satu nampan. Kata Nabi, cukup satu orang membaca doa, yang lain gugur kesunahannya. Tapi yang dapat pahala hanya yang doa saja. Makanya walaupun makan bersama, sunnah bagi kita untuk membaca doa semuanya. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dua pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Yang terakhir Pak, saya peringatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian, jangan sampai membuang-buang makanan ya. Makanan yang kita santap harus benar-benar kita habiskan, baik nasinya atau lauk pauknya. Jangan sampai ada yang terbuang, karena itu adalah sebab kefakiran bagi kita. Itu sebab sulitnya rezeki kita. Saya punya teman ustadz, baca Qur'annya bagus, qori, tapi rezekinya sempit. Curhat sama saya, Pak Ustadz, kok rezeki saya sempit? Saya waktu itu nggak bisa jawab, karena saya ingin memperhatikan kebiasaannya dulu. Apa sebab yang membuat rezekinya sempit? Setelah saya sering hadir acara bersama, setelah sering makan bersama, di situ saya tahu Pak, penyebab rezekinya sempit adalah seringkali menyia-nyiakan makanan. Setiap makan gak pernah habis, nyendoknya banyak, tapi setiap makan pasti ada sisa. Kalau nggak lauknya, nasinya. Disitulah saya tahu, saya beritahu, Ustadz, selama ini yang membuat rezeki Ustadz sempit adalah Ustadz tidak bersyukur kepada Allah. Dari mana tidak bersyukur kepada Allah? Dari menyia-nyiakan makanan. Orang di luar untuk makan saja sulit. Kita yang diberikan nikmat banyak makanan malah menyia-nyiakan makanan itu. Apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur terhadap nikmatku, niscaya azabku pedih. Akan aku ambil nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Makanya ketika kita makan
harus pandai-pandai mengukur diri. Jangan sampai terbawa hawa nafsu. Apalagi misalkan makanan prasmanan yang banyak sekali varian makanannya. Kadang kita kebawa nafsu, Pak, sehingga mengambil makanan di luar kemampuan kita. Makanan lauknya sampai segunung, habis gitu nggak dihabisin. Atau ketika mengambil makanan terbawa nafsu, mengambil lauk yang tidak cocok. Tahu ngambil soto Betawi, dia malah ngambil nasi goreng. Nggak cocok nasi goreng sama soto Betawi, Pak. Ya, kalau ngambil soto Betawi, maka nasinya nasi putih. Ya. Kemudian dilihat ini nasi putih cocoknya sama apa aja. Kalau sudah ngambil soto Betawi, jangan ngambil sop buntut, tabrakan. Ya. Jangan ngambil lauk yang tabrakan. Lauk itu yang sesuai saja. Itu yang membuat terasa enak di lidah kita, Pak. Jangan semua lauk diambil, semuanya gurih, semuanya enak. Jadi nggak enak di mulut kita, Pak. Akhirnya apa? Kebuang. Nah, jadi pertama, ngambil nasi sesuai kadar kita. Lauknya juga yang cocok, yang tidak tabrakan, yang cocok dinikmati. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Intinya jangan sampai menyia-nyiakan makanan, karena itu sebab kefakiran, sebab kesulitan ekonomi. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah masuk waktu Isya, maka saya cukupkan kajian sampai di sini. Namun tentu kajian ini masih banyak kekurangan, maka untuk menyempurnakan kekurangan saya buka sesi pertanyaan, disilahkan. Iya. Tentang makanan tadi, tentang azab makan apa? Tentang makanan. Di kita ini kalau acara seperti yang Ustaz tadi bilang, ya ini namanya kebagian itu Ustaz. Nah itu harusnya berubah watak itu. Jamaah kita ini harusnya bagaimana? Ya karena kadang panitia juga yang salah. Kadang-kadang nggak menyiapkannya buat penceramah atau sebagainya. Kadang-kadang jamaahnya duluan gitu. Jadi terkadang sering terjadi di pengajian-pengajian lain di Karidah. Begitu sampai kiai membahas enggak? Ya. Bukan berarti masalah ini ya, nah itu kita kebiasaan kita itu yang harus dirubah gitu. Jangan sampai takutkan kebagian, jangan sampai karena yang penting kan niat kita ini mencari ilmu. Ada apa kita dapat, tidak ada juga kita lapang dada gitu. Nah itu bagaimana kita menyikapi? Ya, jadi merubah watak jamaah itu butuh waktu dan butuh proses. Maka yang perlu dilakukan oleh panitia adalah memisahkan hidangan untuk guru dan hidangan untuk jamaah. Jadi mungkin itu cara yang paling praktis untuk saat ini ya. Sambil kita membimbing para jamaah dan menyadarkan jamaah tentang adab-adab tersebut, yang mana ini butuh proses, ini butuh waktu, maka disinilah peran panitia ya, untuk memisahkan hidangan untuk para guru dan hidangan untuk jamaah. Jadi mungkin saat ini jadi PR panitianya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan bisa kita amalkan. Insya Allah ya Bapak Ibu, kita amalkan ya, agar kondisi rohani kita, kondisi spiritual kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, jadi tabungan kita di akhirat. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.